Itu malah dosen yang lihat saya promosi untuk dagangan gitu. Beli nggak Pak tapinya? Untuk. Emang permasalahan. Ada yang nanya gue sih. Bapak ngeceng seorang pernah tuh Pak? Ya kalau di kelas mah enggak lah. Gitu. Di luar. Di luar itu beda cerita. Beda cerita. Kayak pernah nemuin nggak sih Pak guru kribo Pak? Kribo di sini biasa mengobati ketika saya lagi galau gitu ya, seperti siapa? Assalamualaikum Bapak Cucu. Terus Pak? Laras, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak teh ini nanya-nanya dulu Pak. Pak Cucu itu nama lengkapnya siapa sih Pak? Nama lengkap Bapak Cucu Besar Sidin. Tapi jangan Bapak lah ya, saya merasa gimana gitu ya. Kalau disebut Bapak itu karena umur kan gue jauh nih, ya. Saya dengan ini juga nggak jauh. Kayak Berapa? 20. 20? Iya, saya juga 40. 27. Bapak asli mana sih Pak? Pak? Saya dari Tasik. Oh, Tasikmalaya. Berarti masih daerah-daerah Bandung apa ya? Ya, masih anak Sunda. Oke. Terus Bapak sekarang apa sih kesibukan Bapak sebagai profesi apa sih Bapak? Kesibukan untuk saat ini dan saya juga menggeluti sebagai profesi guru mungkin ya. Karena dulu kuliah di keguruan, udah 3 tahun guru. Tapi di sisi itu juga, di selain itu saya sebagai freelance juga MC wedding, event atau party dan sebagainya lah. Oh, nah, jadi yang butuh MC, ayo hubungi. Nah, Bapak. Terus Bapak ini apa ya perjalanan kan gini Pak, kalau misalnya jadi guru nih, Bapak kan dulu sekolah di SD, SMP, SMA itu kan diem di sekolah terus mendedikasikan sebagai guru kembali lagi ke sekolah, emang nggak bosan Pak? Kalau dibilang bosan ya pasti ada, gitu ya. Tapi ya gimana untuk mengatur emosi kita aja, gitu ya. Saya dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, bahkan saya tidak bertujuan untuk jadi guru dulunya itu. Karena kuliah itu nggak lulus, akhirnya lulusnya di keguruan, ya udah saya geluti aja di sini gitu. Targetnya pengen kedokteran dulu gitu kan. Cuman beberapa kampus nggak lulus, ya udah lulusnya di UIN. UIN jurusan apa Pak? Saya jurusan pendidikan fisika. Oh fisika, berarti Bapak sekarang ngajar biologi. Pertama saya ngajar fisika, kedua saya ngajar IPA, ketiga prakarya, keempat pramuka. Gila ini, Bapak padat banget nih jadwal Pak. Nggak pusing apa Pak dibagi tugas itu Pak? Ya pusing gitu, tapi saya kan sekarang kuliah lagi di manajemen pendidikan. Otomatis saya juga belajar bagaimana cara mengaturnya. Nah, dari keempat mata pelajaran tersebut harus benar-benar teratur. Oke. Terus Pak, dari pengalaman Bapak nih Pak, jadi apa ya belajar di salah satu universitas di kota Bandung sendiri Pak? Ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan selama Bapak ingin menjadi guru itu apa aja sih Pak? Kalau menjelaskan perjalanan kuliah itu sangat tersayat hati saya ya. Tersayat, kenapa tersayat Pak? Jadi ingat zaman bahula gitu ya. Saya ingat wawasan ke Bandung itu sangat minim sekali waktu SMA itu. Saya pernah kabur dari pesantren dulu ya waktu SMA, ingin sekali ke Bandung. Pertama ingin ke Unpad ya dulu. Kabur dari pesantren subuh, kembali lagi jam 12 malam karena ingin mengejar apa? Ingin mengejar kuliah gitu dulu ya ke Unpad. Kemudian saya ditolak, nggak lulus di Unpad, kemudian nggak lulus di sini sampai 5 universitas saya nggak lulus dulu itu. Nah pada akhirnya saya stres, ayo udahlah saya mau kerja aja gitu kan, kerja bebas naon wae gitu kan. Nah pada akhirnya saya itu dikasih tawaran, ya udah ayo cina jadi tukang bajigur gitu. Kan nggak aneh ya, saya itu tukang bajigur gak jadi gitu kan. Nah di situ makanya saya pengen berbagi nih, perjuangan menuju kuliah itu sangat berat ya. Saya pas mau berangkat ke Bandung jadi tukang bajigur itu jam 10. Jam 9 ada pengumuman tuh. Silahkan lihat pengumuman kelulusan karantina beasiswa untuk menuju SBMPTN gitu ya. Pada akhirnya saya lulus. Padahal jam 11 saya mau berangkat. Udah siap baju, udah siap perbekalan dan sebagainya. Sampai orangnya atau bosnya udah siap mau nyamper gitu kan. Tapi saya lulus di situ. Pada akhirnya atau gimana ini kita kan mau dagang bajigur gitu kan. Makanya saya tidak akan lupa dulunya itu saya bayangkan kalau jadi tukang bajigur gitu ya. Sampai saat ini ya seperti itu gitu kan. Pada akhirnya Allah mentakdirkan saya harus kuliah di UIN gitu ya. Nah kemudian ketika di UIN pun juga
saya tidak lepas berniaga gitu. Tidak hanya kuliah aja gitu. Jualan bajigur. Tapi nggak bajigur banget Oh, gitu ya. Lebih parah malahan. Nah, saya waktu kuliah itu 2 tahun tinggal di masjid. Ya. Musafir lah ibaratnya Pak ya. Bukan musafir apa ya? Timin. Gitu lah. timin. Gitu ya. Diam di masjid dan merintis sampai ada siswa gitu ya belajar di situ karena nggak ada sama sekali pengajian. Mulai dari 6 siswa, kemudian bertambah 10 sampai 60. Nah, di situ 60 siswa. Pada akhirnya saya dagang juga nih di sini karena banyak anak-anak gitu kan. Sampai saya itu selama kuliah di UIN Lebaran pun juga di sini. Gitu. Lebaran Idul Fitri saya di sini. Dagang itu ketika apalagi bulan puasa ya, bajigur, kemudian kolak, kemudian gorengan, sampai asongan di alun-alun saya pernah kuliah itu ya. Kemudian dagang jagung bakar, kemudian dagang nasi kuning saya pernah itu, sampai ya masak sendiri lah gitu. Saya potong apa? Bapak nggak ngerasa apa ya? Sekarang kan jadi guru gitu. Terus kemarin dulu pas masih kuliah apa nggak ngerasa malu gitu Pak? Jualan-jualan kayak gitu Pak? Pernah saya waktu pertama masuk kuliah itu semester 1 kan, saya bawa dagangan. Tas itu bawa 2, satu tas buku, laptop dan sebagainya, satu tas dagangan, 2 lah ke kelas. Hari pertama itu saya keluarin jangan ya dagangan, malu gitu kan. Pada akhirnya enggak gitu ya, masukin lagi. Hari ketiga baru berani, hari ketiga itu. Makanya saya mulai, mau jajan nggak? Kamu dagang ya? Iya, beri era gitu kan, sambil panas gitu kan. Akhirnya saya amparin jajanan. Nah, pertama kali itu ketika saya promosi, ada dosen masuk ya. Itu apa? Lagi promosi. Lanjutin. Malah dosen yang lihat saya promosi untuk dagangan gitu. Beli kan. nggak Pak tapinya? Untuk. Emang permasalahan. Ya udah sok aja lanjutin dulu promosi. Udah malu pertama kali promosi, malah dilihat dosen gitu ya. Tapi di situ terbiasalah saya untuk berjualan karena ya gimana lagi saya harus mandiri gitu ya. Bahkan sih saya jualan nggak dari mulai kuliah, dari SD pun juga saya udah belajar. Nah, terkait kuliah Bapak di Bandung Pak, orang tua sendiri gimana Pak? Support nggak sih Pak? Saya itu orang tua menyerahkan sepenuhnya ke saya. Mau apapun itu yang penting positif silakan. Gitu. Jadi saya tidak mau mengabarkan hal-hal yang negatif kepada orang tua biar tidak terkepikiran gitu ya. Selama di kampung itu ya biarkan aja, saya laporkan yang positif aja. Yuk saya jualan sehingga saya sehari dapat minimal 70.000, kan dia seneng gitu kan. Iya. Padahal saya sengsara gitu kan. Ya, makan dengan apa? Dulu waktu kadarnya lah Pak ya. Gitu ya. Luar biasa sekali lah itu perjuangan waktu kuliah. Sampai pernah ada razia dagangan. Ketika belajar kan dagang itu di luar. Pernah itu di depan kelas itu ada dagangan-dagangan. Ketika keluar kelas udah bersih semua dagangan itu. Semua ada di TU. Siapa yang jualan? Ke TU semua. Saya enggak ngaku, biarin aja lah. Mending gantian di pada era di TU gitu ya. Di razia pernah itu. Akhirnya menggantikan ke sana. Itu sampai saya 2 tahun dagang. Ya. Sebelum saya aktif organisasi di situ. Setelah aktif organisasi baru saya lepas dagang, akhirnya aktif di organisasi di kampus. Berarti Bapak bisa dibilang mahasiswa produktif lah Pak ya? Bukan kupu-kupu? Enggak. Enggak. Saya prinsipnya tidak mau hanya belajar aja. Karena kalau saya belajar fisika di kampung saya nggak akan ditanya fisika. Gitu. Benar. Ditanya bajigur. Kan saya pertama kali khotib waktu tinggal di masjid di situ. Khotib, bukan ngajar ya, sharing dengan ibu-ibu pengajian. Ketika di situ, ternyata saya tidak ditanya tentang fisika. Malah yang ditanya itu kamu bisa imam tidak? Kamu bisa khutbah tidak? Gitu. Ya itulah pembelajaran waktu ini. Makanya saya harus aktif di organisasi, bukan hanya kuliah. Saya yakin yang orang yang kuliah aja ya pasti dia hanya belajar pulang. Jadi untuk mahasiswa jangan kupu-kupu lah ya. Betul ya, kuliah pulang lebar. Kedua kosan dibayar. Kita mau kemana? Gak kaya. Berarti produktif gitu. Benar. Terus Pak sekarang Pak kan udah jadi guru nih Pak. Ada nggak sih Pak kerasa puas atau apa ya ibaratnya rasa Bapak kalau menjadi guru, saya ini jadi guru nih, saya pingin membangun kampung Bapak yang dulu ditinggal gitu. Gitu ya. Ada jangan tanya itu. Selama ini saya di Bandung, padahal saya orang Tasik gitu ya.
Oke, saya pernah ditantang juga dulu itu sama orang tua. Kan saya di rumah juga ada yayasan ya, ada sekolah lah gitu yang harus dibina gitu. Tapi ya biarin aja sama keluarga dulu gitu. Saya membereskan kuliah, sedang S2 sekarang, manajemen pendidikan juga, sambil ngajar di sini. Ya mungkin suatu saat bisa juga pulang lagi ke rumah gitu ya. Karena mau sehebat apapun kan kita tetap dilahirkan di tanah air kita sendiri gitu ya, di kampung halaman sendiri gitu. Saya pun juga harus dituntut di sana. Tapi kalau orang tua ya mungkin sudah menua kan siapa yang meneruskan? Benar. Gitu. Makanya saya dari fisika kemudian kuliah ke manajemen pendidikan karena saya targetnya seperti itu, pengen mengelola pendidikan. Gitu. Oke, saya ingin tanya nih Pak, sekali untuk masuk ini udah jadi guru nih Pak ya. Ada nggak sih Pak murid-murid yang apa ya, ibarat kata setelah Bapak masuk ke kelas itu malas buat ngedengerin Bapak karena Bapak masih muda? Oh gitu. Tantangan juga itu sebenarnya untuk guru muda ya. Sebenarnya saya ini udah tua gitu ya, umur udah 27 gitu, menuju 27 ya. Cuma karena badan kecil mungkin jadi terlihat muda ya. Makanya kan ada peribahasa guru itu awet muda gitu ya. Ya terasa gitu. Nah, ada juga memang siswa, ih kok ini kayak anak kecil gitu kan. Ini jadi seolah-olah dekat dan gimana, tetapi itu kembali lagi ke gurunya. Kalau kita seperti anak muda, kalau di kelas seperti anak kecil ya pasti anak-anak juga menganggapnya seperti itu. Tetapi ya kita harus berusaha untuk berwibawa gitu aja. Ketika ngajar ya ngajar profesional gitu. Cuman kita friendly juga dengan anak gitu kan. Satu pertanyaan Pak, friendly, Bapak pernah nggak Pak, ibaratnya Bapak masih muda terus lihat teman-teman, wih ada yang naik gelis sih, Bapak ngeceng seorang pernah tuh Pak? Ya kalau di kelas mah enggak lah gitu. Kalau itu melanggar kode etik guru gitu ya. Di luar Itu beda cerita. Kayak terus ada nggak sih Pak, kayak misalkan kan masih muda nih, si muridnya teh pengen apa, ngapain minta nomor Bapak terus ngechat tiap malam, pernah nggak sih Pak gitu Pak? Sebenarnya saya itu korban juga. Korban apa ya? Pak? Kalau dibicarakan sih nggak apa-apa lah ya. Pernah saya dibajak WA dengan kasus seperti itu. Siswa gini, padahal itu bukan saya, gitu kan? Ya itulah mungkin tantangannya seorang guru yang dianggap mungkin belum nikah atau apa. Iya. Terus Ada pas sekarang juga, terus tapi sekarang ya kan saya biasa aja gitu. pas sekarang nih lagi masa-masa pandemi ini, Bapak rindu nggak Pak dengan suasana sekolah seperti biasa Pak? Aduh, bukan rindu lagi ya, rindunya itu 1000 kali lah ya. Pasti orang tua, anak atau siswa, guru ya pasti ingin sekali nggak memikirkan si anak itu bandel atau tidak, yang penting sekolah gitu ya. Kalau lagi sekolah pasti anak-anak kan kadang malos gitu ya. Tetapi mereka terasa sekarang, Pak, saya mau pengen rajin lagi sekolah karena saya corona mah pusing gitu kan. Makanya tak kerasa, ai baheula keur sekolah biasa. Malas gitu ya. Sekarang lagi corona mereka pengen sekolah gitu. Guru pun juga sama. Apalagi di Mekar Arum kan benar-benar untuk belajar selama corona itu kita seperti halnya belajar di depan kelas gitu ya. Bikin studio, ada radio juga, ada TV dan sebagainya. Malahan itu 2 kali lipat kita capeknya gitu. Bahkan melayani siswa itu kan online itu sampai 24 jam. Kalau di sekolah kan kita hanya cukup sampai jam 2 udah selesai ya, enggak chat malam sampai jam berapa. Ini kan siswa sampai jam 12 malam atau jam berapa. Otomatis kita pun juga harus melayani mereka online terus gitu ya. Makanya mudah-mudahan ya Allah cepat beres gitu. Amin. Terus Pak, ada nggak sih Pak pas waktu lagi ngajar gitu kan via online nih Pak, via daring ya Pak, ada nggak sih Pak kalau misalkan Bapak melaksanakan video konferensi itu Pak, terus ada siswa Bapak yang tidur gitu Pak, tiba-tiba ngaktifin terus tidur tinggal gimana tuh Pak? Nah, kalau di Mekar Arum itu tidak menggunakan Zoom. Oh tidak. Ya, kalau Zoom itu kan kecil ya, layarnya, dan pasti nggak akan jelas gitu. Dan pasti banyak suara sana sini, kemudian penjelasan pun juga enggak, makanya kita bikin studio TV gitu, studio TV Mekar Arum, seperti halnya kru TV gitu. Audio standby, ini standby, kemudian guru standby. Pokoknya coba lihat aja proses pembelajaran di sini kayak kru TV gitu ya. Itu biar apa? Biar tayangan ke anak jelas gitu. Kalau Zoom saya yakin tayangan PowerPoint pun juga kurang jelas gitu. Benar. Kadang suara dari sana sini kan malah berisik anak-anak gitu, mending live streaming aja. Terus apa pendapat Bapak gitu kalau misalnya kan Menteri Nadiem itu mau bikin apa ya, gebrakan kalau misalnya belajar online itu mau diperpanjang katanya. Mau diperpanjang. Ya, apa pendapat Bapak gitu? Oke gini ya,
Banyak orang tua juga yang pengen sekali, gak apa-apa lah corona gitu ya. Ada yang seperti itu, karena mungkin mereka merasa pusing gitu ya. Tapi kalau kami seorang guru itu mengembalikan ke orang tua juga, izin atau tidak gitu. Apakah mau mengorbankan nyawa anak atau hanya melihat kejenuhan mereka gitu ya. Kalau masalah jenuh, kemudian materi dan sebagainya itu bisa diupayakan. Tetapi ketika nyawa, bagi saya itu sulit gitu ya. Apalagi udah terpapar, pasti mereka lebih berat lagi gitu, lebih jenuh lagi. Masalah mereka jenuh, masalah materi, kan sekarang belajar kita di radio sambil mendengarkan lagu kalau di Mekar Arum, refreshing dulu, bahkan mereka biasa on air gitu ya. Kemudian ada live streaming kan mereka tidak tugas gitu. Itulah salah satu upaya. Tetapi ketika mereka masuk ke sekolah kemudian terpapar corona menyebar kan? Ya. Dan itu tantangan kepada sekolah, bisa disegel sekolahnya. Gitu. Apakah mereka mau diakui lagi sebagai siswa atau mau mencari lagi sekolah? Itulah pertanyaan untuk orang tua gitu. Kalau mereka kekeh pengen ke sekolah. Kalau kita sebagai sekolah udah siap segala perlengkapan kesehatan gitu kan. Nah, untuk Nadiem Makarim kalau mau diperpanjang ya, kalau memang benar-benar masih tidak nyaman atau kurang aman, saya setuju untuk online. Setuju Pak. Tetapi itu tantangan untuk sekolahnya. Bisa tidak menampilkan pembelajaran dengan maksimal gitu. Karena yang dilihat sekarang siswa itu kenapa pusing, karena kebanyakan yang memberikan hanya tugas. Ya. Kirim WA, ini tugas hari ini tugasnya, tanpa ada penjelasan, gitu kan? Pantas mereka pusing, gitu. Makanya bukan promosi ya, tetapi ini biar tahu juga, gitu. Makanya di Mekar Arum pertama ada Mekar Arum TV, studionya, kemudian radionya. Setidaknya sebelum ngasih tugas atau latihan soal itu kita menjelaskan dulu. Seperti halnya di depan kelas lah, gitu ya, guru, tapi cuma beda ruangan, gitu. Tapi Pak, yang paling krusial nih Pak, yang sebenarnya yang paling diribetin nih Pak di masa pandemi ini belajar tuh guru atau orang tua Pak? Orang tua menganggap terlalu keberatan gitu ya, terlalu stres gitu. Padahal untuk SMP, SMA itu tidak harus didampingi sebenarnya. Cukup orang tua, bangun, sekarang mau belajar, mandi, sarapan dan sebagainya. Orang tua hanya mengawasi aja. Tetapi pernah, Bapak saya ini anak-anak pelajaran apa sekarang, materinya apa dan sebagainya. Ibu kenapa repot harus mencari materi gitu. Ini anak-anak SMA udah dewasa gitu kan. Terkecuali kalau SD, TK perlu didampingi. Sebenarnya kalau untuk SMP, SMA mereka udah diarahkan oleh gurunya. Dan mereka udah dewasa lah ya, udah ngerti apa itu live streaming, apa itu radio, membuka link dan sebagainya gitu. Makanya kebanyakan orang tua stres, ya mungkin mereka terlalu gimana? Padahal apa ya? Udah aja ibu-ibu ke dapur gitu ya. Bapaknya kemana, tetapi awasi aja anak-anak selama belajar, ya belajar gitu, hanya mengawasi aja. Terus terkait KBM-nya Pak, di masa pembelajaran pandemi ini Pak, KBM-nya dipersingkat atau masih tetap sama sebelum adanya ini Pak? Kebijakan kementerian itu dipersingkat. Kita tidak harus kurikulum itu, pembelajaran atau materi itu harus tersampai semua, hanya 50%. Materi pun juga nggak harus semua tersampaikan gitu. Kemudian dari jam pun juga hanya sebentar, sehari cukup 4 jam. Belajar ya, makanya biasanya kita sampai jam 2, ini jam 12 pun juga udah cukup. Dari jam 8 itu terus dari satu mata pelajaran kita live streaming hanya 15 menit live streaming, selanjutnya latihan soal, cukup gitu. Jadi itu jangan memaksakan ya, sekolah itu jangan materi harus tersampaikan. Kita harus mengerti juga kondisi anak. Yang dibutuhkan sekarang itu imunitas anak, itu kan masa kalau tugas banyak, stres, mereka malah fokus kan yang sakit. Iya. Nah, untuk pembelajaran kan Pak, siswa itu nggak memakai fasilitas sekolah secara penuh ya. Ada keringanan nggak dari sekolah Mekar Arum gitu? Kayak diberi apa gitu? Itu kan termasuk kebijakan tiap sekolah ya. Kebijakan sekolah mau apakah keringanan atau dan sebagainya. Justru saya mau mengembalikan yang dibutuhkan saat ini itu legalitas seorang anak. Ya, bukan hal lagi mereka, udah saya emang nggak menggunakan fasilitas dan sebagainya. Kamu mau nggak diakui oleh sekolah? Kalau nggak diakui atau dikeluarkan, dia
ya udah silakan aja di sekolah gitu kan. Justru legalitas yang dibutuhkan. Saya masih sebagai siswa sekolah ini. Bahkan ada orang tua, Pak, saya mah gak jadi masalah untuk SPP. Saya mah yang dibutuhkan, yang penting anak saya diakui di sekolah. Masih siswa sekolah ini. Gitu. Yang sebenarnya. Kalau masalah fasilitas, justru sekolah itu, contohnya kita ya di Mekar Arum, 2 kali lipat untuk membeli perlengkapan. Bikin studio aja berapa ratus juta. Akhirnya beli kamera, beli layar touchscreen yang gede, gitu ya. Kemudian beli segalanya yang menunjang, bahkan dihitung per menitnya itu berapa ratus, gitu. Ya kalau mau disebutkan, justru kita pengeluaran online itu tahu lah ya, yang namanya IT mahal kan? Ya, benar. Kamera wide pengen fokus berapa, gitu kan? Menambah lensa itu berapa, gitu kan? Bener tuh? Benar Pak. Terus Pak, ini terkait ini Pak, bantuan seperti bantuan subsidi Pak kepada anak itu dari SMA Mekar Arum sendiri ada nggak sih Pak? Kalau Mekar Arum alhamdulillah dikasih kuota untuk belajar. Kalau kementerian kan baru sekarang. Mekar Arum udah dari dulu. Gitu. Kemudian setelah pas pertama kali ada lockdown, kita udah siaran radio. Udah dari awal siaran radio. Kementerian ada. Gitu kan, duluan ke Mekar Arum gitu kan. Kemudian kita mengeluarkan TV, akhirnya ada TVRI ya. Ya. Kita udah dari dulu gitu. Makanya ide itu yang mahal gitu kan. Makanya saya itu gadang kru di sini itu membuat studio itu lama gitu kan. Makanya disitulah guru itu berusaha untuk menampilkan maksimal untuk anak. Nah, tapi kan Pak terkait permasalahan nih Pak, nggak semua guru itu ngerti dengan IT Pak, itu gimana sih Pak? Itu ada solusinya. Kita sebelum pelaksanaan pembelajaran, kan tanggal 13 tuh belajar dimulai itu, kita 3 hari pelatihan IT. Jadi semua guru menggunakan laptop bisa, Google Classroom bisa, dan sebagainya bisa. Apa cukup dengan 3 hari Pak? Cukup. Akhirnya sekarang udah belajar berapa bulan, mereka berjalan. Gitu. Pertama, public speaking kita dilatih mereka semua guru karena tampil kan di layar semuanya. Ya mungkin guru juga ada yang kurang pede dan sebagainya, tetapi kita dilatih dulu oleh pakarnya gitu ya. Oleh instruktur dari public speaking tersebut. Kemudian dari beauty class. Ada beauty class juga di sini. Dapat deh. Handsome class kalau laki-laki. Masa beauty class? Siapa tahu Bapak di lipstick gitu kan keren tuh Pak. Laki-laki juga butuh ketika tampil di layar TV, lihat aja di bimbel itulah ya gitu. Itu. Lihat tampilannya. Pasti rambutnya gimana, wajahnya gimana, kenapa nggak hinyai gitu kan. Itu ada. Makanya kita latih dulu sebelum tampil di TV. Bahkan sebelum tampil dia di-touch up dulu gitu. Make up dulu, ada tim make up-nya biar tampil ke anak itu bagus. Oke Pak, sebentar saya ingin bertanya dulu Pak. Sampai sekarang Bapak nemu nggak sih Pak? Kan tadi Bapak menurut passion guru nih Pak, terus ngeliat keterampilan dulu fashionnya kayak gimana, dandannya kayak gimana. Pernah nemuin nggak sih Pak guru kribo Pak? Kribo di sini nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya Pak? Harus rapi. Anak rapi, guru apalagi gitu. Benar. Kan guru adalah digugu dan ditiru. Pasti ketika gurunya panjang, wih bapaknya juga panjang. Pasti gitu kan? Gitu, makanya kita berusaha lah. Guru kan memiliki kode etik juga dari segi pakaian, dari segi bicara dan sebagainya. Itu kan harus dijaga. Ya, benar. Kita sebagai teladan untuk siswa. Gitu. Ya. Makanya harus hati-hati jadi seorang guru itu, tidak sembarangan gitu kan ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu dijaga, apalagi di hadapan siswa. Siswa kan masih labil. Yang dilihat belum tentu itu baik atau benar gitu kan. Makanya berikan teladan yang bagus. Nah, Pak, kalau misalnya ini kan daring ya. Terus ada siswa tanggapan Bapak ini mah ya. Ada siswa yang ikut daring itu cuman buat absen doang gitu. Terus tidur lagi gitu. Bertanya lagi, kenapa menuntut ke sekolah? Saya gak ngerti. Pada sekolah udah berusaha, tetapi siswanya yang gini. Berarti siapa yang salah? Sekolah atau siswa? Siswa. Siswa ya Pak. Padahal sekolah udah berusaha ingin menampilkan yang terbagus, yang baik gitu ya. Tetapi siswa tersendiri yang motivasinya kurang. Gitu kan? Ya, justru masa pandemi seperti ini, ada gak pembelajaran yang lebih enak seperti ini? Ada kan? Dia sambil makan, sambil ngopi di kelas gak bisa gitu kan? Sambil mendengarkan radio, sambil belajar, justru ya enak gitu. Kemudian explore diri ke internet itu lebih luas. Kita masuk ke poin 4.0 itu ya. Kan sekarang harus serba IT. Dengan ada corona, serba IT.
Berarti Ada pilihannya hikmahnya juga. digitalisasi atau mati Ya. Pak ya? Digitalisasi atau mati berarti Pak kan? Gitu kan. Terus kan ini Pak, saya sebagai contoh nih sebagai orang tua Pak, saya punya anak nih Pak. Terus Bapak tadi bilang katanya sekolah ini udah memfasilitasi bla 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 segala macamnya Pak. Terus saya ingin tanya kalau misalnya di daerah saya ini kurang sinyal atau gimana sih Pak? Kan susah Sinyal. juga Pak buat ngakses untuk media ke sekolahnya Pak. Kan ada upaya luring. Guru datang ke rumahnya langsung. Oh di sini terapkan Pak. Nah, di sini pernah ada home visit. Kita mensurvei ke setiap rumah, wali kelas itu ke setiap rumah. Kita langsung ke rumah-rumah, gimana jaringan di sini, gimana jaringan di sini. Aman semua. Masuklah kota, nah kabupaten ya. Kalau kabupaten di kota Tasaritik gitu. Tapi masalah internet aman, tetapi memang banyak sekali yang terjadi di pelosok-pelosok gitu ya, di kampung-kampung. Memang itu tantangan internet itu sangat lemah gitu ya. Makanya di situ guru itu sampai mereka luring ke rumah-rumah. Di kampung ini ada berapa orang? Kumpul di situ hanya 5 orang. Nggak terlalu banyak kan? Itu gak apa-apa kalau 5 orang atau berapa. Guru ngajar di situ. Berangkat lagi ke sini, berangkat lagi ke sini. Itu salah satu upayanya. Terus Pak, kalau misalnya saya punya ibaratnya punya solusi win-win solution nih Pak. Kalau misalnya pemerintah mengadakan suatu semacam membantu relawan itu Pak, relawan-relawan berserta guru untuk datang ke rumah-rumah. Bapak setuju nggak sih Pak? Kalau kementerian begitu membuka relawan. Relawan untuk ngajar bersama guru bareng. Jadi kan ibaratnya nggak hanya online dan terus Pak. Jadi ibaratnya langsung turun ke lapangan menyaksikan anak buahnya, anak didiknya di lapangan. Tapi lihat dulu sikon daerahnya gitu. Kita kan nggak tahu ya selama perjalanan membawa apa menuju rumah, gitu kan. Kalau di lembur atau di kampung di ini kan ibaratnya masih aman lah ya. Kalau seperti itu ketika kita ke rumah gitu. Kalau di kota kan riskan juga gitu ya. Tapi sih ini nggak tahu corona teh gimana yang aslinya gitu kan. Tapi ya kita mau mengikuti aja ya gitu kan, nggak tahu sejauh mana gimana. Ya kalaupun itu bagus, daerahnya cocok untuk luring ya bagus luring gitu. Nah cuman kasihan juga seorang guru itu ya. Dia kan memikirkan bukan hanya siswa, dia punya keluarga juga. Benar. Gitu kan. Halnya dia seorang guru punya anak, anaknya juga luring sama ya online gitu. Jadi saya juga merasakan anak saya juga online sekarang. Makanya guru dan orang tuanya sama-sama merasakan. Dan guru-guru ya hampir banyak kan yang udah menikah. Iya. Mereka punya anak juga, online juga gitu. Ya. Jadi kita pun juga harus memikirkan hal yang lain. Oke, dari saya Pak, ini Pak, hal yang belum diperhatikan oleh pemerintah sendiri Pak terkait ke kinerja guru itu apa sih Pak? Kinerja atau media? Terkait atau kinerja dulu Pak. Kinerja. Ya kalau kinerja sebenarnya sih masa pandemi seperti ini tetap pengawas ke sekolah tetap melakukan pengkontrolan ke tiap sekolah. Contohnya di Mekarsari kemarin ada untuk validasi untuk peningkatan mutu di sekolah, akreditasi lah seperti itu, dicek ke sini. Berarti otomatis pemerintah masih tetap untuk mengontrol bagaimana proses pembelajaran di sini. Nah makanya sekarang ada yang internet gratis ya. Untuk siswa-siswa daftarkan nomor handphone dan sebagainya ke sekolahnya. Kalau bisa sekolahnya belum tahu, sekarang kementerian mengeluarkan kuota gratis untuk siswa. Nah itu yang saya inginkan itu justru jaringan atau kuota internet untuk siswa. Akhirnya kementerian ada gitu ya mengeluarkan. Ini pemerataannya di seluruh Indonesia atau hanya semuanya Pak? Iya. Jadi operator tiap sekolah nanti mendata nomor siswa yang di sekolah itu nanti didaftarkan. Terus Pak, tadi kan terkait udah kinerja nih Pak. Apa sih yang harus dievaluasi dari pemerintah ke guru tuh Pak? Guru ke pemerintah ingin apa gitu? Guru pemerintah ingin apa? Ya fasilitas yang cukup gitu ya. Masa sekarang belum cukup Pak? Yang honorer gitu ya, apalagi itu. Nah tapi Ya. guru honorer itu Pak, aduh saya juga sering sebenarnya malah banyak ya orang yang honorer, memang sih honorer ya gimana lagi ya. Kamu calon guru kan? Insya Allah. Udah di guguran juga ya? Iya di guguran saya. Ya tapi jangan takut dah. Guru itu kalau kita mau mencari materi bukan menjadi guru lah, gitu kan? Guru hanya pengabdian. Gitu. Kembali lagi ke niat kita. Gitu. Saya sebagai honorer udah 3 tahun, gaji hanya seberapa gitu ya? Kalau dihitung-hitung nggak akan nyampe untuk 1 bulan, tapi nyampe juga gitu. Kembali lagi ke niat atau tujuan kita, karena guru kalau dijadikan sebagai ladang usaha atau untuk sebagai salah satu pencaharian dan gak akan cukup gitu. Makanya di sinilah guru ditantang untuk kreatif. Kita tidak hanya sebagai guru udah mengandalkan gaji di sekolah gitu ya. Banyak kan guru yang sambil berjualan apa, guru yang sambil freelance apa dan sebagainya. Ya disitulah gitu. Ketika untuk mengcover
gaji dari honorer gitu. Untuk masalah honorer yang dari pemerintah ya gimana lagi, mungkin itu sebuah kebijakannya gitu kan. Tapi bagi saya banyak solusi sebenarnya untuk honorer itu. Saya pernah mengikuti guru prestasi ya. Tadi situlah wawasan terbuka. Saya seorang honorer tapi saya gaji guru itu 4 juta sekian. Akibat apa? Karena saya mengikuti lomba guru, mengikuti ini. Berarti itu kembali lagi ke potensi gurunya. Ya kalau gurunya hanya diam untuk mengajar, ya udah mengandalkan dari sekolah gitu. Itu bisa dibilang honorer itu belum bisa mencukupi lah Pak ya. Betul, kalau kita hanya mengandalkan untuk honorer guru saja. Nah terus Pak, untuk jadi sekarang jadi guru tuh gimana Pak? Sulit nggak sih Pak? Ya sulit tidak sulit ya harus dihadapi gitu. Karena Saya mendengar tuh sertifikasi segala macam tuh apa sih Pak sebenarnya Pak? ya justru orang banyak yang mengejar sertifikasi itu untuk menambah juga honor kita gitu kan. Kan kalau PNS minimal lah kita bukan udah aman ya, setidaknya ada lah gaji kita gitu ya kalau PNS. Kalau yang belum PNS kan kita bisa mengajukan sertifikasi, ada tunjangan, ada infasi dan sebagainya. Ketika honor di sekolah sekian kan ditambah tunjangan tersebut dengan sertifikasi tersebut. Terus Tapi kan harus melewati pendidikan juga. Benar sih Pak. Seleksinya juga. Seleksi juga lumayan Iya, sulit ya Pak ya. Bahkan beberapa orang kan saya nggak lulus tahun ini terus nyoba lagi gitu ya Perjuangan namanya hidup nggak ada yang instan lah Pak ya. Tapi insya Allah lah kalau niatnya kita lurus berkah sedikit. Insya Allah. Pasti gitu. Sengaja seorang guru rasakan aja dengan honor segitu kok kita nyampe setiap bulannya gitu. Apalagi saya kan masih ngekos lah, masih apa gitu kan. Apalagi yang berkeluarga gitu. Tapi dengan berkahnya kan bertambah berkah itu ya. Nyatanya 100.000 tapi yang dirasakan bahkan lebih gitu, tidak terasa juga gitu. Ya kalau kita niatnya jelek hanya aduh kenapa ini gajinya gini ya pasti dalam pikiran itu gaji. Terus Pak, ada nggak pasti motivasi buat teman-teman yang lagi mahasiswa gitu, yang ingin sedang menempuh pendidikan untuk jadi keguruan? Ada pesan-pesan nggak sih Pak buat mahasiswa tersebut Pak? Oke. Banyak orang yang menyampaikan seorang guru ya daftar ke keguruan gitu kan, tetapi jangan patah semangat mengenai guru. Saya nih semua profesi, semua pekerjaan itu berawal dari guru. Jadi dokter siapa? Dosen kan? Guru juga. Saya mau jadi fotografer ada gurunya nggak? Ada, itu guru gitu kan. Saya mau jadi petani sukses dan sebagainya itu ada guru. Semua proses yang ada di kita profesi semua itu berawal dari guru gitu kan. Ya, makanya jangan kecil hati menjadi seorang guru, itu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi kembali lagi dengan niat kita. Benar. Gitu, oke ya. Jadi geluti terus yang apalagi mahasiswa yang di keguruan ya. Kalau kalian udah cinta dengan keguruan, insya Allah sih minimal ketika kita masuk kelas itu sebagai obat. Ya, kita bertemu dengan siswa itu merasa senang gitu. Aduh, dengan anak-anak itu asik dan sebagainya, melihat lucunya, tingkahnya, biasa mengobati ketika saya lagi galau gitu ya, seperti siapa gitu ya, bertemu dengan siswa yang lucu, ada kejadian apa di kelas kan itu setidaknya mengobati Pak ya. Jadi ibaratnya kita nggak ruwet banget lah ketika kita ketemu siswa. Cuma tantangannya biasanya administrasi itu ya guru. Tapi kan Nadiem Makarim kan sekarang udah mengeluarkan kebijakan merdeka belajar dengan RPP 1 lembar. Kan itu setidaknya meringankan beban seorang guru ke administrasi. Kan selama ini kan administrasi itu RPP sampai numpuk dan sebagainya, ribet dengan administrasi, tetapi tidak memikirkan untuk tampil di depan kelas. Tetapi kan sekarang dari Nadiem Makarim kebijakannya cukup RPP 1 lembar gitu kan, setidaknya itu kan mengurangi beban guru dalam administrasi. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya nih Pak, sekarang kan tadi untuk masalah pesan Bapak untuk mahasiswa, terakhir nih Pak, untuk pesan-pesan kepada siswa-siswa yang masih duduk di SMP maupun SMA Pak, apa sih pesan khusus Bapak kepada mereka Pak? Tadi mahasiswa baru keguruan ya, tapi secara umumnya saya pesan untuk mahasiswa, tolonglah untuk aktif gitu ya di kampus itu, jangan hanya kognitif aja lah ya. Kita gali potensi-potensi, apalagi di kuliah itu miniatur kehidupan. Benar sekali, di kuliah itu banyak sekali potensi gitu ya, bahkan wadah, makanya aktif organisasi. Saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, ketua OSIS SMP, MPK, kemudian semua ketua sampai kuliah jadi ketua jurusan, itu sangat terasa manfaatnya. Makanya
aktiflah di organisasi, jangan hanya kuliah aja. Kemudian untuk siswa, untuk saat ini marilah kita berkolaborasi ya. Oke, iya. Kita berkolaborasi di masa pandemi untuk meraih prestasi. Kita kolaborasi antara siswa dengan guru, guru dengan orang tua dengan siswa, gitu ya. Yuk kita kolaborasi, dan mau gimana lagi keadaan seperti ini. Corona juga kita gak mengundang gitu kan, dia datang sendiri dari Allah gitu ya. Ya kita hadapi aja, gitu. Ambil aja hikmahnya. Justru kalian lebih dekat dengan keluarga, ya kan, keluarga lebih banyak di rumah, ibadah lebih khusyuk gitu ya. Yang tadinya mungkin kemana main bebas, kan sekarang diam di rumah. Berarti kan waktu kita luang di rumah itu lebih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang santainya hari ini Pak. Ya semoga Bapak terus dilancarkan rezekinya, Amin. terus diberikan kesehatan yang sangat-sangat luar biasa ke depannya Pak ya. Semoga kita juga bisa bertemu lagi untuk bercakap-cakap ria seperti sekarang ini. Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Cut.